Anda kembali di News Siang, pemirsa. Timbulkan kerumunan dan melanggar aturan PPKM level 4, pesta hajatan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan petugas. Penyelenggara acara lantas dijatuhi sanksi sebagai efek jera dan contoh bagi masyarakat. Akibat menggelar acara hingga larut malam dan menimbulkan kerumunan, acara hajatan musik di Kota Makassar dibubarkan petugas. Terlebih saat ini Kota Makassar masih menerapkan PPKM level 4. Petugas meminta warga yang berkerumun untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara alat musik dan kursi diminta untuk dibongkar dan dirapikan. Ada informasi dari warga bahwa kegiatan di situ ada kegiatan kerumunan. Yang kebetulan acaranya kegiatan hajatan, ya, pindah rumah. Jadi tim melakukan patroli sekaligus langsung membubarkan kegiatan itu. Sebagai efek jera, petugas menjatuhkan sanksi pada penyelenggara acara. Sanksi ini juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melanggar aturan PPKM level 4 demi memutus mata rantai penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan hari kedua pembelajaran tatap muka di Madrasah Ibtidaiyah Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai dengan banyaknya siswa yang terlambat. Bahkan masih banyak siswa yang tidak berseragam dengan alasan belum selesai dijahit. Hari kedua pembelajaran tatap muka di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo, Jawa Timur dimulai pukul 7 pagi. Namun masih banyak siswa yang datang terlambat. Masih banyak pula siswa yang tidak berseragam dengan alasan masih belum selesai dijahit. Semua siswa wajib menggunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. Sementara untuk menghindari kerumunan dan jaga jarak di ruang kelas, pihak sekolah hanya memberlakukan pembelajaran tatap muka 50% dari total siswa yang ada. Hah? Senang. Senangnya kenapa? Nah, bisa lebih jelas. Kenapa? Lebih jelas. Lebih jelas di sekolah ya. Terus bisa kumpul sekolah lagi. Tatap muka, namun tatap muka tetap terbatas. Alhamdulillah kita sudah mengadakan pengaturan sesuai dengan aturan, yaitu 50% dari jumlah siswa, sehingga harus ada yang belajar di rumah, harus ada yang belajar di madrasah secara bergilir. Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat masih melakukan uji coba sekolah tatap muka. Pihak sekolah menerapkan berbagai aturan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu sekolah yang mulai menerapkan uji coba tatap muka adalah SD Negeri Cimandala. Berbagai persiapan dilakukan pihak sekolah, diantaranya menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta wajib menggunakan masker bagi siswa dan guru. Pihak sekolah masih harus membatasi jumlah siswa dengan maksimal 15 orang dalam satu ruangan. Ya, pemirsa, selain SD Negeri Cimandala, Sekolah Dasar Sasana Wiyata di Desa Cimandal, Kabupaten Bogor juga telah melakukan sekolah tatap muka. Ada rekan kami, Wildan Hidayat, di sana. Bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di sana, Wildan? Ya, baik Pandi dan juga pemirsa, pada siang hari ini saya tepat berada di salah satu sekolah yang memang menerapkan protokol kesehatan. Dan tadi pagi sekolah tersebut memang menggelar sekolah tatap muka. Namun hanya menggelar sekitar 2 atau 3 jam melakukan sekolah tatap muka. Dan seperti kita lihat bahwa setiap sekolah kali ini menerapkan protokol kesehatan seperti hand sanitizer dan alat cuci tangan dan juga hand sanitizer, dan di ruang kelasnya pun terlihat disediakan hand sanitizer serta melakukan jaga jarak di ruang kelasnya. Seperti kita lihat di ruang kelas ini, tadi memang sempat satu bangku, satu anak, dan di sini hanya dibatasi sekitar 15 sampai 13 orang untuk melakukan belajar tatap muka. Kandi. Baik, Wildan, mungkin Anda sempat menanyakan apakah siswa yang hadir tadi ini sudah pernah menjalani vaksin? Ya, untuk tingkat SD memang tidak ada vaksin untuk anak tingkat SD, namun vaksin diberlakukan untuk siswa SD anak yang berusia 12 tahun ke atas. Demikian, Pandi. Oke, status yang masih diberlakukan hingga hari kedua ini di tempat Anda melaporkan adalah uji coba
Bagaimana dengan penerapan tatap sekolah secara 100% ini? Apakah dilakukan besok atau bagaimana evaluasinya? Untuk penerapan sekolah tatap muka akan diberlakukan per tanggal 1 atau besok tanggal 1 September di sekolah seluruh sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dan semua dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan agar mereka tetap berjaga jarak, memakai masker serta mencuci tangan. Seperti tadi kita lihat ada tempat cuci tangan di sekolahan dan ada juga hand sanitizer serta melakukan jumlah kapasitas untuk siswa yang ada di sekolah ini. Baik, jadi tatap muka tetap akan dilakukan besok tanggal 1 September. Terima kasih Wildian Hidayat untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan hari pertama pembelajaran tatap muka di ibu kota lancar tanpa kendala. Pemprov segera menyiapkan langkah penyempurnaan agar pembelajaran tatap muka dapat digelar di 1.500 sekolah di seluruh DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengklaim hari pertama pembelajaran tatap muka yang digelar di 610 sekolah di semua tingkatan kemarin berjalan lancar. Dalam evaluasi internal yang digelar, tidak ditemukan kendala yang berarti. Selanjutnya, Pemprov akan menyempurnakan persiapan agar pembelajaran tatap muka dapat digelar di 1.500 sekolah di seluruh DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menargetkan awal Januari tahun depan, seluruh sekolah di DKI Jakarta dapat menggelar pembelajaran secara tatap muka. Ya, alhamdulillah PTM berjalan dengan baik, seperti teman-teman lihat di berbagai kesempatan dan media. Kita akan terus memperbaiki dan sempurnakan, berselang, nanti dibersihkan, didesinfektan, mulai lagi sekolah, ya, dibagi lagi siswanya secara bergantian ya setelah 2 minggu nanti. Jadi mudah-mudahan ini 610 sekolah pertama, nanti mudah dilanjutkan dengan 1.500 dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di awal Januari sudah bisa memenuhi yang belum mendapatkan giliran, mudah-mudahan seluruh sekolah bisa dimulai di awal Januari seluruh. Lalu benarkah pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta berjalan lancar yang sudah dimulai kemarin? Kami akan bahas bersama Pak Susanto, Ketua KPAI. Selamat siang Pak Susanto. Halo, selamat siang Mas. Pak Susanto setuju dengan pernyataan dari Pemprov DKI yang menyatakan bahwa kemarin berjalan lancar untuk tatap muka hari pertama? Ya, memang kalau kita melihat dari hasil rapat koordinasi nasional kemarin, kebetulan kemarin kami menggelar rapat koordinasi nasional dihadiri oleh kementerian lembaga, Pak Wamenkes juga hadir, Ketua Komisi 10 juga hadir, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, seluruh Indonesia juga hadir. Nah, semangatnya sebenarnya adalah memastikan bagaimana penyiapan PTM ini berjalan dengan baik, dengan berbagai upaya yang dilakukan. Nah, terkait DKI misalnya, kalau melihat dari sisi itu kan sekitar 85,15% ya untuk pendidik sudah divaksin. Ini tentu langkah baik dan kami berikan apresiasi atas keseriusannya untuk menyiapkan PTM terbatas. Yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas ini memang kan harus memenuhi sejumlah indikator yang dianggap siap ya. Pertama adalah memastikan infrastrukturnya seperti apa ya. Tidak sekedar menyediakan disinfektan, tetapi memastikan satuan pendidikan juga menyediakan faktor pendukung lain ya. Misalnya terkait dengan hand sanitizer, kemudian cuci tangan yang mengalir, karena ada beberapa sekolah yang misalnya cuci tangannya tidak mengalir, misalnya airnya untuk cuci tangan anak tidak mengalir, itu tentu tidak memenuhi syarat. Nah, hal-hal seperti itu termasuk juga protokol ya, karena sejumlah SOP yang harus dipersiapkan, misalnya soal SOP jemputan, kemudian SOP kehadiran, SOP proses pembelajaran di kelas ya, termasuk seberapa jauh kalau kemudian 50% di kelas, 50% di luar, apakah live learning atau model seperti apa, itu tentu harus juga benar-benar dipastikan agar
PTM terbatas ini satu sisi aman, secure buat anak-anak kita dari potensi keterpaparan COVID-19, di pihak lain juga anak-anak kita tetap pembelajarannya terhandle dengan baik. Oke, Pak Itu Susanto, saya kira penting. Pak Susanto, mohon maaf saya potong. Tadi untuk temuan-temuan sekolah yang tidak siap dari infrastruktur, misalnya tadi mungkin dianggap sepele, wastafelnya atau kran airnya tidak berfungsi begitu. Apa rekomendasi dari KPAI kepada Pemprov? Apakah diberikan sanksi atau peringatan tertentu? Ya, untuk DKI Jakarta memang kami belum menemukan hal khusus ya. Itu hasil rapat koordinasi nasional kemarin di sebagian titik daerah lain di luar DKI Jakarta. Tetapi sebagai pertimbangan untuk DKI Jakarta, kalau dari sisi sarana dan prasarana apalagi satuan pendidikan kita ini berbasis perkotaan ya tentu harusnya jauh lebih baik ya. Kesiapan infrastrukturnya, termasuk juga memastikan SOP-nya dan sebagainya, termasuk juga memastikan tadi yang saya sampaikan, hal sederhana tetapi ini sangat prinsip adalah memastikan airnya bersih, cuci tangan benar-benar mengalir, itu adalah hal sederhana tetapi ini adalah hal prinsip yang harus dilakukan. Saya kira teman-teman satuan pendidikan di DKI Jakarta terus berproses itu ya. Mudah-mudahan dengan 610 yang penyiapan pembelajaran tatap muka ini benar-benar berjalan dengan baik. Tentu kami mendukung kepada pimpinan daerah, saya kira konteksnya bukan hanya DKI, tapi pimpinan daerah di seluruh Indonesia untuk membuka pembelajaran tatap muka dengan syarat ya, dengan syarat harus melalui kehati-hatian ya. Kalau kami kan yang sering kami sampaikan adalah 5 siap ya. Siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap anaknya dan juga siap orang tuanya. Bagaimana Pak Susanto? Pak Susanto kembali lagi, bagaimana dengan siswa yang belum menjalani vaksinasi, Pak? Rekomendasi dari KPAI apakah tetap harus ikut tatap muka atau bagaimana? Ya, karena itu merupakan hal penting ya, agar anak-anak kita tidak rentan terpapar, saya kira proses percepatan itu harus tetap dilakukan. Jadi ikhtiar mempercepat vaksinasi kepada anak-anak kita, terutama yang sudah memenuhi syarat, itu memang harus tetap dilakukan. Karena kan memang ada beberapa kendala, misalnya anak dengan komorbid tertentu yang memungkinkan tidak bisa mengikuti vaksinasi, saya kira itu juga penting diatur ya. Termasuk juga anak-anak kita, katakanlah di satuan pendidikan tertentu yang usianya di bawah 12 tahun, formulanya seperti apa, saya kira harus ada kejelasan. Baik. Beberapa best practice misalnya untuk anak yang katakanlah misalnya komorbid, ada sebagian yang memiliki kebijakan yang penting keluarganya sudah tervaksin semua misalnya. Jadi prinsipnya adalah tetap layanan pendidikan itu harus tetap dilakukan dengan baik buat anak-anak kita. Jangan juga ini menjadi penghalang, karena kan anak juga punya hak untuk mendapatkan layanan pembelajaran terbaik ya. Jangan sampai karena dia komorbid, dia belum vaksin, kemudian dia tidak mendapatkan layanan pembelajaran. Baik, kalau menurut Anda seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tatap muka. Terima kasih Pak Susanto dari KPAI sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, ini masalah mengenai guru dan juga siswa yang belum menjalani vaksin. Apakah aman untuk mengikuti proses belajar mengajar tatap muka? Kami akan bahas lebih dalam bersama epidemiolog usai jeda pariwara berikut ini.